Diskusi apa, Pak Santoso? Pak Santoso. Masuk. Mari. Kopinya. Duduk situ aja ya. Nggak boleh dekat-dekat. Nggak boleh pegang tangan. Nggak boleh salah. Duduk sini, Mbak. Ada apa? Ya. Mbah Kostur kan punya kunci tabernakel kan? Ya jelas. Mbah Kostur yang pegang semua kunci gereja, kunci kamarnya Romo saja punya, kunci tabernakel pasti punya. Apa yang tanya? Mbok, saya diambilkan. Oh, hosti. Nih. Mboten pareng, tidak boleh. Mbok taat. Kalau namanya nggak boleh hadir dalam misa, ya sudah. Itu kan bukan Pak Santoso sendiri yang nggak pengen ikut misa, ya toh. Sejak umat tidak boleh ikut misa, sudah lama ini ada yang kurang. Ini keputusan Bapak Uskup, Romo Kanjeng, Romo Pastor meneruskan. Apa nggak lihat di TV? Di Roma sana, Bapak Suci Paus juga memberitahu sekarang misa di rumah sendiri-sendiri, ikut dari TV, malah bisa milih kok mau misa dengan Romo siapa, dengan uskup siapa. Biasanya kan selalu dengan Romo Pastor saja. Sekarang dengan televisi atau HP-mu itu bisa ikut misa di mana-mana. Wong adiknya Mbah Kostur di kampung saja bisa. Dia bilang, sekarang aku bisa misa dengan Romo Kanjeng dari Jogja. Sekarang aku bisa dengan Romo Kanjeng dari Surabaya. Sekarang aku bisa misa dengan Romo Kanjeng dari Purwakarta. Sekarang bisa milih mau misa dengan siapa. Biasanya cuma dengan Romo Marwoto, khotbahnya mboseni. Itu banyak pilihan. Pak Santoso itu kok kangen, pengen menerima tubuh Kristus. Loh, itu benar. Sudah rasa kangen itu penting, bagus sekali. Nah, makanya ada komuni batin itu ada, Pak Santoso. Bagaimana Pak Santoso? Komuni batin. Pak Santoso nggak paham, nggak ngerti. Seperti apa rasanya, seperti apa bentuknya. Gini loh, pertama kita itu harus melihat bahwa ketika semua orang boleh hadir dalam misa, itu ada sebagian umat itu nggak bisa merayakan. Teman-teman kita di pedalaman sana, sebulan sekali ikut misa saja sudah untung, puji Tuhan. Ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Begitu. Nah, ketika mereka tidak bisa menerima komuni, menerima tubuh Kristus itu,
ada beberapa yang dilakukan ibadat sabda. Jadi ada ibadat, Bapak ketua jemaat, ketua lingkungan, ketua stasi atau apa itu memimpin ibadat sabda. Jadi kan bukunya ada, lalu mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan, ada tobat, ada pengungkapan iman. Lalu pada bagian komuni mereka secara batin karena kerinduannya yang mendalam, mereka ingin mengalami persatuan dengan Tuhan. Begitu ya. Karena komuni itu sejatinya itu persatuan antara manusia dengan Tuhan. Seperti mempelai itu loh Pak Santoso, mempelai laki-laki dan perempuan bersatu, itu sejatinya komuni. Maka ketika tidak bisa menerima yang roti, ya menerima yang rohani, yang batin. Asal batin kita ini siap, kita siapkan, ada kerinduan, boleh. Dasarnya ada buku indulgensi, di sana diterangkan karena situasi tertentu begini. Ini semua dilakukan bukan asal dilakukan. Apa Pak Santoso lupa cerita orang kudus yang mengalami ekstase. Ekstase itu mereka itu masih hidup di dunia ini, tapi seolah-olah sudah mengalami persatuan dengan Tuhan. Dan persatuan dengan Tuhan itu rasanya kayak melayang begitu. Nah, komuni batin itu begitu juga intinya. Di hati yang telah kita siapkan ini, kita menerima Tuhan. Bahkan terkadang kalau yang misa biasa kita itu seperti rutin, menerima komuni nggak ada rasanya, karena tidak disertai oleh rasa rindu, rasa ingin bertemu, rasa ingin bersatu gitu. Kok Mbak Koster paham toh? Kok bisa menjelaskan? Sampai itu ngenyek saya tuh seminari. Karena cewek ya keluar seminari karena perempuan. Enggak, bukan karena perempuan. Ya kan biasanya begitu loh. Mbak Koster tuh menikah jauh setelah keluar seminari. Mbak Koster keluar seminari itu karena ya merasa bukan di sana panggilannya. Mbak Koster ingin melayani, tapi tidak seperti itu. Ya sudah, masing-masing kita dipanggil kok Pak Santoso, punya panggilan sendiri-sendiri. Jadi benar ya Mbak ya, rasa rindu di dalam dada ini untuk bisa menyambut Tuhan itu sebagai jalan pertama bagaimana kita bisa mengalami persatuan itu. Lalu juga nanti kalau sudah boleh misa lagi, ini bisa menjadi penguat dikala kita merasa malas untuk ke gereja, merasa malas untuk ikut Ekaristi. Betapa pengalaman ketika kita nggak boleh ikut misa ini berharga sekali. Wah, luar biasa. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Mana kopinya tadi? Udah dingin gini. Nanti ambil. Oh ya, saya ambilkan kopinya ya. Kita ngopi.